Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Christian. Pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai moderator dalam penyampaian materi modul 5 ACL for IP version 4 configuration. Dalam presentasi ini saya tidak menyampaikan materi sendirian. Saya bersama anggota kelompok lainnya yang bernama Saya Anis Olivia dengan NPM 2478-2069 dari kelas TRI 4C. Saya Dermasari dengan NPM 2478-2067 dari kelas TRI 4C. Saya Devi Migia Putri dengan NPM 2478-2072 dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 4C. Saya Claire Lisa dengan NPM 2478-2090 dari kelas TRI 4C. materi yang akan kami bahas meliputi pengantar konfigurasi ACL, tujuan pembelajaran proses perencanaan ACL, 6 berat standar AV versi 4 ACL, 6 standar AV 4 ACL, cara menerapkan ACL pada interface, serta contoh penerapannya pada sebuah topologi jaringan. Slide pertama, 501. Pada bagian ini kita kembali menggunakan ilustrasi tentang sistem keamanan di sebuah kawasan perumahan. Bayangkan kakek dan nenek kita tinggal di kawasan yang memiliki gerbang keamanan. Terdapat aturan yang mengatur siapa saja yang boleh masuk dan keluar dari kawasan tersebut. Petugas keamanan tidak akan membuka gerbang sebelum memastikan bahwa orang yang telah terdaftar sebagai pengunjung yang diizinkan sistem tersebut memiliki kesamaan dengan cara kerja akses kontrolis dalam jaringan komputer. Pada jaringan router berperan seperti petugas keamanan paket, data berperan seperti orang atau kendaraan yang ingin melewati gerbang. Sementara itu, aturan ACL berperan sebagai daftar orang yang diizinkan atau ditolak. Ketika sebuah paket melewati interface yang telah dikonfigurasi dengan ACL, router akan memeriksa paket tersebut. Router kemudian menentukan apakah paket memperoleh izin untuk diteruskan atau harus dibuang. Namun setelah memahami konsep ACL, muncul beberapa pertanyaan penting. Bagaimana cara membuat ACL, bagaimana cara memperbaiki ACL jika aturan yang tidak dibuat tidak bekerja dengan benar, bagaimana cara mengubah ACL ketika kebijakan jaringan mengalami perubahan, bagaimana cara menggunakan ACL untuk melindungi akses administrasi jarak jauh. Pertanyaan tersebut nanti akan dijawab pada modul 5 ini. Melalui modul ini, kita akan mempelajari konfigurasi ACL versi 4 secara langsung menggunakan perintah. Lanjut, next. Judul modul ini adalah ACL for IP versi 4 configuration. Tujuan utamanya adalah menerapkan IP versi 4 ACL untuk menyaring lalu lintas jaringan dan mengamankan akses administrasi. Terdapat 4 topik utama dalam modul ini. Pertama, konfigurasi standar IP versi 4 ACL. Tujuan adalah mengonfigurasi standar IP versi 4 ACL untuk menyaring lalu lintas sesuai kebutuhan jaringan. Kedua, modify IP versi 4 ACL. Tujuan adalah menggunakan sequence number untuk mengedit standar IP versi 4 ACL yang sudah tersedia. Ketiga, security ports with standar IP versi 4 ACL. Tujuan adalah menggunakan standar ACL untuk menggunakan accessibility seperti koneksi telnet atau SSH. Keempat, konfigurasi extend IP versi 4 ACL. Tujuan adalah mengonfigurasi extend IP versi 4 ACL untuk melakukan penyaringan paket yang lebih spesifik. Pada sesi ini kami akan berfokus pada cara membuat dan menerapkan standar IP versi 4 ACL. Sekarang kita masuk ke bagian create and ACL, bagian 5.1. Nah, pada modul sebelumnya kita telah mempelajari fungsi ACL dan alasan ACL dibutuhkan dalam jaringan. Pada bagian ini kita mempelajari proses pembuatan ACL. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa seluruh ACL harus direncanakan sebelum diterapkan pada router. Perencanaan menjadi semakin penting ketika sebuah ACL memiliki banyak akses kontrol and trace atau S. S merupakan setiap penyataan permit atau DNI yang terdapat dalam ACL. Kesalahan kecil dalam penulisan urutan S dapat menyebabkan paket yang seharusnya diizinkan menjadi ditolak. Kesalahan tersebut juga dapat menyebabkan paket yang seharusnya ditolak justru memperoleh akses. Ketika akan membuat ACL yang kompleks, terdapat beberapa langkah yang disarankan. Pertama, gunakan aplikasi text editor untuk menuliskan kebijakan yang akan diterapkan. Administrator perlu menentukan sumber paket, tujuan paket, tindakan permit atau DNI, serta lokasi penerapan ACL. Kedua, tuliskan perintah IS yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Tiga, tambahkan remark untuk mendokumentasikan fungsi ACL. Remark berisi keterangan mengenai tujuan suatu aturan. Keterangan ini membantu administrator memahami isi ACL ketika konfigurasi diperiksa kembali. Keempat, setelah semua perintah diperiksa, administrator dapat menyalin dan menempelkan perintah tersebut ke router.
Kelima, lakukan pengujian secara menyeluruh. Selanjutnya kita akan membahas number standar IP versi 4 ACL Syntax pada bagian 5.15.2. Untuk membuat number standar IP versi 4 ACL, kita menggunakan perintah berikut dalam global konfigurasi mode: router config, access list, number, Denny, permit, remark, text, sort wildcards, log. Mari kita jelaskan setiap bagian tersebut. Bagian pertama adalah access list, gunanya untuk membuat atau menambahkan aturan pada ACL. Pada bagian kedua, access list number, ini adalah bagian nomor ACL untuk standar versi 4 ACL. Rentang nomor yang dapat digunakan adalah 1 sampai 99 atau 1300 sampai 1099. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan ACL 10, 20 atau 50. Bagian selanjutnya adalah Denny atau permit. Perintah Denny digunakan untuk menolak paket ketika kondisi yang ditentukan sesuai sementara. Itu perintah permit digunakan untuk mengizinkan paket ketika kondisi yang ditentukan sesuai. Lalu remark text, ini sifatnya opsional, digunakan untuk menambahkan keterangan ke dalam ACL. Panjang setiap remark dibatasi hingga 100 karakter atau 100 baris. Oke, contoh access list 10 remark izinkan komputer admin. Keterangan tersebut tidak melakukan proses filtering remark, hanya berfungsi sebagai dokumentasi. Bagian source digunakan untuk menentukan alamat sumber yang akan diperiksa. Kita dapat menggunakan beberapa bentuk penulisan. Pertama, menggunakan kata kunci any. Kata kunci any berarti semua alamat IP versi 4. Contohnya access list 10 permit any. Perintah tersebut mengizinkan paket dari seluruh alamat sumber. Kedua, menggunakan kata kunci host. Host digunakan untuk menentukan satu alamat IP versi tertentu. Contohnya access list 10 permit host 192.168.10. Perintah tersebut hanya mengizinkan paket yang berasal dari host 192.168.10. Ketiga, menggunakan alamat jaringan yang wildcard mark. Contohnya access list 10 permit 192.168.20.0. Spasi 0.0.0.255. Perintah tersebut mengizinkan seluruh host yang berisi dari jaringan 192.168.20.0 sampai /24. Lalu bagian terakhir adalah log. Parameter log bersifat opsional. Fungsinya adalah mencatat paket yang sesuai dengan aturan ACL tersebut. Untuk menghapus nomor standar ACL, gunakan perintah router config no access list number. Sebagai contoh, router config no access list 10. Perintah tersebut akan menghapus seluruh ACL nomor 10. Administrator harus berhati-hati karena perintah tersebut tidak hanya menghapus satu baris. Perintah itu menghapus seluruh aturan yang berada dalam ACL nomor 10. Selanjutnya, pada bagian 51.3, name standar API versi 4 ACL Syntax. Berbeda dengan nomor ACL yang menggunakan nomor, name ACL menggunakan nama sebagai identitasnya. Penggunaan nama membuat fungsi ACL lebih mudah dipahami. Sebagai contoh, no strip access atau block strip guest lebih mudah dikenali dibandingkan hanya menggunakan nomor ACL 10 atau 20. Untuk membuat name standar IP versi 4 ACL, gunakan perintah router config stack IP access list standar access list name. Sebagai contoh, router 1 config access list standar no access. Setelah perintah tersebut dijalankan, prompt router akan berubah menjadi router 1 config standar NACL stack. Prompt tersebut menunjukkan bahwa kita telah masuk ke name standar ACL konfigurasi mode. Setelah masuk ke mode tersebut, kita dapat langsung masukkan pernyataan permit atau Denny. Contohnya R1 config standar ACL, Denny host 192.168.10 permit any. Lalu pada name ACL kita tidak perlu menuliskan kembali perintah access list pada setiap AS. Nama ACL dapat terdiri dari huruf dan angka. Nama ACL juga bersifat case sensitif dan harus bersifat unik. Case sensitif berarti penggunaan huruf besar dan huruf kecil dapat dianggap berbeda. Sebagai contoh, nama no access dapat dianggap berbeda dengan no access. Contohnya router config no IP access list standar no access. Perintah tersebut akan menghapus name ACL dengan nama no access. Selanjutnya 51.4 apply a standar IP versi 4 ACL. Untuk menerapkan number atau name standar IP versi 4 ACL, pada interface digunakan perintah router config access group. Access list name in out. Bagian access list number digunakan ketika kita memakai number ACL. Bagian access list name digunakan ketika kita memakai name ACL. Kata kunci in berarti ACL diterapkan untuk memeriksa paket yang masuk ke interface. Sementara itu kata kunci out berarti ACL diterapkan untuk memeriksa paket yang akan keluar dari interface. Perintah tersebut menerapkan ACL nomor 10 pada arah outbound. Untuk melepaskan ACL dari interface, gunakan perintah no IP access group 10 out.
Perlu diperhatikan bahwa perintah tersebut hanya melepaskan ACL dari interface. ACL nomor 10 masih tersimpan dalam konfigurasi router. Untuk menghapus ACL sepenuhnya dari router, gunakan no access list 10. Jadi, melepaskan ACL dari interface berbeda dengan menghapus ACL dari konfigurasi router. Selanjutnya, pada bagian 5.15, pada topologi yang ditampilkan, terdapat satu router bernama router 1. Agak scroll ke bawah. Router 1 terhubung kedua jaringan lokal dan satu koneksi menuju internet. LAN 1 menggunakan jaringan 192.168.10/24. Pada LAN 1 terdapat PC 1 dengan alamat 192.168.10/10. LAN 2 menggunakan jaringan 192.168.20.0/24. Pada LAN 2 terdapat PC 2 dengan alamat 192.168.20.10. Router 1 terhubung ke internet melalui interface serial 010. Kebijakan jaringan pertama menyatakan bahwa hanya PC 1 yang boleh mengakses internet. Untuk menerapkan kebijakan tersebut, kita membuat ACL nomor 10. Perintah pertama adalah access list 10 remark as permit only host 192.168.10/10 to the internet. Perintah tersebut menambahkan remark yang menjelaskan bahwa ACL hanya mengizinkan host 192.168.10/10 mengakses internet. Selanjutnya kita masukkan perintah access list 10 permit host 192.168.10/10. Perintah tersebut mengizinkan paket yang berasal dari PC 1 untuk memeriksa ACL. Lalu gunakan do show access list. Hasil akan menampilkan standar IP access list 10 permit 192.168.10/10. Angka 10 di depan menyatakan permit merupakan sequence number. Perlu diketahui bahwa hasil perintah show access list tidak selalu menampilkan remark. Remark dapat diperiksa melalui running configuration. Selanjutnya terjadi perubahan kebijakan. Kebijakan baru menyatakan bahwa seluruh host pada LAN 2 juga diperbolehkan mengakses internet. Untuk menambahkan kebijakan tersebut ke ACL nomor 10, gunakan access list 10 remark as permit all host in LAN 2. Kemudian masukkan access list 10 permit 192.168.20.0 spasi 0.0.0.255. Menunjukkan jaringan LAN 2, Wildcat Mars masukkan 0.0.0.255 menunjukkan bahwa seluruh alamat host dalam jaringan 192.168.20.0/24 akan cocok dengan aturan tersebut. Setelah diperiksa menggunakan do show access list, hasil ACL akan terlihat seperti standar IP access list 10 permit 192.168.10/10, 20 permit 192.168.20.0, wildcard list 0.0.0.255. Setelah ACL selesai dibuat, ACL nomor 10 harus diterapkan pada interface yang menuju internet. Pertama masuk interface serial 001, interface serial 010, kemudian terapkan ACL nomor 10 pada arah outbound, IP access group 10O, terakhir keluar dari mode konfigurasi N. ACL ditempatkan pada arah outbound karena paket dari LAN 1 dan LAN 2 akan keluar menuju internet melalui interface serial 010. Dengan konfigurasi tersebut, PC 1 dan seluruh host pada LAN 2 memperoleh izin untuk mengakses internet. Paket dari alamat sumber lain akan ditolak oleh implicity Denny. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini 516 name standar IP versi 4 ACL example. Jadi di sini tujuannya untuk menunjukkan contoh konfigurasi name standar IP versi 4 ACL. Nah, pada contoh ini digunakan name standar ACL, yaitu ACL yang menggunakan nama sebagai identitas bukan nomor. Pada topologi ini, jaringan ini terdiri dari LAN 1 192.168.10/10/24 dan LAN 2 192.168.20.0/24 dan router 1 lalu internet. Nah, kebijakan jaringan ini adalah hanya PC 1, yakni 192.168.10/10 yang boleh mengakses internet dari LAN 1. Semua host pada LAN 2 tetap diperbolehkan mengakses internet. Untuk memenuhi kebijakan tersebut, dibuat ACL bernama permit ACL. Agak scroll. Nah, pada contoh ini, administrator ingin membuat aturan agar tidak sebuah komputer LAN 1 dapat mengakses internet, hanya PC 1 dengan alamat IP 192.168.10/10 yang diizinkan. Sedangkan seluruh komputer pada LAN 2 tetap boleh mengakses internet. Langkah 1 yang dilakukan yakni menghapus ACL nama dengan perintah no access list 10. Jadi perintah ini digunakan untuk menghapus ACL nomor 10 yang sebelumnya sudah ada agar tidak terjadi konflik konfigurasi. Selanjutnya, langkah kedua, kita membuat name ACL IP access list standar permit ACL. Perintah ini membuat ACL standar dengan nama permit akses berbeda dengan number ACL yang menggunakan angka. Name ACL menggunakan nama sehingga lebih mudah dikenali. Menambahkan aturan pertama, yakni permit host 192.168.10/10, artinya komputer dengan IP 192
192.168.10.10 yang diizinkan melewati root. Artinya keyword host berarti hanya satu alamat IP. Lalu langkah yang keempat, menambahkan aturan kedua, yakni permis 192.168.20.000.000.055. Artinya, semua perangkat pada jaringan 192.168.20.0 diizinkan mengakses internet. Wildcard-nya 000.255 menunjukkan seluruh host pada subnet tersebut. Lalu langkah yang kelima, mengaktifkan ACL pada interface serial 0/1/0, yakni IP access group permit access out. Jadi ACL diterapkan pada interface serial 0/1/0 dengan arah outbound. Artinya semua paket yang keluar menuju internet akan diperiksa oleh ACL. Dengan verifikasi access list, nah perintah ini digunakan untuk melihat ACL outputnya, yakni 10 permit 192.168.10.10, 20 permit 192.168.20.0. Artinya, role pertama mengizinkan PC1, role kedua mengizinkan seluruh LAN 2. Lalu verifikasi interface, IP interface serial 0/1/0 digunakan untuk memastikan ACL benar-benar terpasang pada interface router. Nah, selanjutnya 517 syntax check configuration standar IP versi 4 ACL. Jadi bagian ini merupakan alat latihan konfigurasi standar ACL. Jadi mahasiswa di sini minta untuk nomor ACL dan nama ACL. Bagian ini bukan materi baru, melainkan latihan untuk memastikan kita memahami sintaks konfigurasi ACL. Contohnya membuat ACL nomor 20 Denny host 192.168.10.10 permit 192.168.10.10, artinya PC1 ditolak, host lainnya tetap diperbolehkan. Selanjutnya 518 paket tracer konfigurasi number standar IP versi 4 ACL. Nah, ini adalah suatu praktikum yang kita akan konfigurasikan nomor standar ACL menggunakan Cisco paket tracer. Router ini sudah dikonfigurasi, tugas kita hanya membuat ACL, memasang pada interface, menguji hasilnya. Lalu 519 paket tracer juga konfigurasi name standar IP versi 4 ACL. Nah, untuk praktikum ini meminta kita membuat name ACL, tujuannya untuk mencegah akses menuju file server. Nah, beberapa jaringan dan satu workstation tertentu harus ditolak. Jadi berbeda dengan praktikum sebelumnya, kali ini ACL menggunakan nama sehingga konfigurasi lebih mudah. Lalu 5.2 modify IP versi 4 ACL. 5.2 setelah ACL dibuat, terkadang administrator itu perlu melakukan perubahan, misalnya seperti salah mengetik IP, salah membuat role, atau ingin menambah role baru. Nah, Cisco menyediakan dua metode untuk mengubah ACL. Yang pertama di 521, itu metode to modify an ACL. Ya, ini ada dua cara untuk memodifikasi ACL. Yang pertama text editor method, dan yang kedua sequence number method. Jadi, cara pertama ini cocok jika perubahan cukup banyak. Lalu yang kedua, cara kedua cocok jika hanya ingin mengubah satu atau dua arah saja. Lalu 522 ACL yang panjang sebaiknya dibuat menggunakan text editor. Makanya yang pertama salin ACL dari router, lalu edit di text editor, lalu hapus ACL lama dan tempel kembali ACL yang sudah diperbaiki. Contohnya ACL yang salah 192.168.10.10 seharusnya 192.168.10.10. ACL yang salah Denny 192.168.10.10 dan seharusnya Denny 192.168.10.10. Dan cara memperbaikinya, hapus ACL dengan perintah no access list 1, lalu buat ulang access list 1 Denny 192.168.10.10, access list permit 192.168.10.0. Nah, metode ini cocok apabila ACL memiliki banyak aturan sehingga lebih mudah diedit menggunakan text editor dibanding langsung di CLI. Lalu 523 sequence number method. Setiap role pada ACL memiliki nomor urut, yakni sequence number, contohnya 10 Denny sampai 20 permit. Nah, nomor ini digunakan untuk menghapus atau menambahkan role tertentu tanpa menghapus role ACL. Contohnya menghapus role nomor 10, nah 10 menambahkan kembali 10 dengan perintah 10 Denny host 192.168.10.10. Nah, metode ini cepat karena kita tidak perlu menghapus ACL, cukup mengubah role tertentu saja. Lalu yang 524 modify name ACL example. Contoh ACL di sini bernama 10 Denny 192.168.10.10 dan 20 192.168.10.0. Kemudian administrator ingin menolak host lain, yakni 192.168.10.5. Role baru harus diletakkan sebelum role permit. Nah, solusinya dengan tambahkan sequence number 15, yakni 15 Denny 192.168.10.5 sehingga menjadi 15 Denny 192.168.10.5 dan 10 Denny 192.168.10.10. Jadi 20 permit network. Nah, jika aturan ini ditempatkan setelah permit, maka aturan tersebut tidak akan pernah dijalankan
karena pakai sudah lebih dulu diizinkan. Oleh karena itu sistem menggunakan sketch number agar kita bisa menyisipkan aturan baru di posisi yang tepat. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pada 5.2.5 yaitu ACL statistik. Nah, ACL statistik merupakan informasi yang digunakan untuk mengetahui bagaimana ACL bekerja pada sebuah router. Statistik ini menampilkan jumlah paket yang sesuai dengan setiap aturan ACL, baik paket yang diizinkan maupun yang ditolak. Administrator dapat melihat statistik tersebut menggunakan perintah show access list. Informasi ini sangat berguna untuk mengevaluasi efektivitas saluran ACL, mengidentifikasi aturan yang sering digunakan, serta membantu proses troubleshooting apabila terdapat lalu lintas jaringan yang tidak sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Nah, next yaitu 5.2.6 syntax checker, yaitu modify IP versi 4 ACL. Pada bagian ini, Cisco menyediakan latihan untuk memastikan bahwa pengguna memahami sintaks dalam memodifikasi ACL IP versi 4. Pengguna akan berlatih menambahkan, menghapus, atau mengubah aturan ACL tanpa mengganggu konfigurasi yang sudah ada. Dalam perangkat Cisco modern, perubahan ACL dapat dilakukan menggunakan sequence number sehingga administrator dapat menyisipkan aturan baru pada urutan tertentu tanpa harus menghapus seluruh data ACL. Fitur ini mempermudah proses pengelolaan ACL terutama pada bagian yang memiliki banyak aturan akses. Nah, next yaitu 5.2.7 yaitu paket tracer, configure and modify standard IP versi 4 ACL. Nah, praktikum ini tuh digunakan memberikan pengalaman langsung dalam mengkonfigurasikan dan memodifikasi standar versi 4 ACL menggunakan Cisco Packet Tracer. Pengguna akan membuat ACL untuk mengatur akses berdasarkan alamat IP sumber, kemudian menerapkan pada interface router. Setelah itu, konfigurasi dapat diuji perintah ping atau simulasi paket untuk memastikan bahwa aturan ACL bekerja dengan benar. Selain membuat ACL baru, praktikum ini juga melatih kemampuan pengguna dalam mengubah aturan ACL tanpa mengganggu fungsi jaringan yang telah berjalan. Next, 5.3.1. Nah, 5.3.1 yaitu the access class command. Perintah access class digunakan untuk membatasi perangkat mana saja yang diperbolehkan mengakses fitur terminal pada router melalui protokol seperti telnet atau SSH. Perintah ini menghubungkan sebuah standar ACL dengan jalur FTTY sehingga hanya alamat IP yang sesuai dengan aturan ACL yang dapat melakukan login ke perangkat. Dengan demikian, administrator dapat meningkatkan keamanan router karena akses jarak jauh hanya diberikan kepada perangkat atau jaringan yang telah dipercaya. Next, 5.3.2 yaitu secure VTY access example. Sebagai contoh, sebuah perusahaan hanya mengizinkan komputer administrator dengan alamat IP 192.168.10.10 untuk mengakses router melalui SSH. Administrator terlebih dahulu membuat standar ACL yang mengizinkan alamat IP tersebut, kemudian menerapkan ACL ke jalur VTY menggunakan perintah access class. Setelah dikonfigurasi selesai, perangkat lain yang tidak termasuk dalam ACL akan ditolak ketika mencoba mengakses router. Cara ini merupakan salah satu metode sederhana namun efektif untuk melindungi perangkat jaringan dari akses yang tidak sah. Next, 5.3.3 yaitu verify FTY VTY port is secured. Setelah ACL diterapkan pada jalur VTY, administrator perlu memastikan bahwa konfigurasi telah berjalan dengan benar. Proses verifikasi dapat dilakukan dengan mencoba melakukan login dari perangkat yang diizinkan maupun dari perangkat yang tidak diizinkan. Selain itu, administrator dapat menggunakan perintah seperti show access list atau show running config untuk memastikan bahwa ACL telah diterapkan pada jalur VTY sesuai dengan konfigurasi yang diinginkan. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses router jarak jauh. Next, 5.3.4 yaitu syntax checker, secure the FTY VTY ports. Pada bagian ini, Cisco menyediakan latihan untuk menguji kemampuan pengguna dalam mengamankan jalur VTY menggunakan standar ACL. Pengguna diminta membuat ACL menerapkan dengan perintah access class dan memastikan konfigurasi telah benar sesuai sintaks Cisco iOS. Latihan ini membantu pengguna memahami langkah-langkah konfigurasi sekaligus membiasakan penggunaan perintah yang benar dalam mengamankan akses administratif pada router.
Nah, next yaitu 5.4.1 extended ACLs. Nah, extended ACL itu merupakan jenis ACL yang memiliki kemampuan lebih lengkap dibandingkan standar ACL. Jika standar ACL hanya memeriksa alamat IP sumber, maka extended ACL dapat memfilter lalu lintas berdasarkan beberapa parameter sekaligus seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, jenis protokol, serta nomor port layanan tertentu dengan kemampuan tersebut. Extended ACL memungkinkan administrator membuat aturan keamanan yang lebih spesifik. Sebagai contoh, administrator dapat mengizinkan akses HTTP yaitu port 80 ke sebuah server web, tapi menolak akses FTP port 21 dari jaringan yang sama. Karena sifatnya yang lebih spesifik, Cisco merekomendasikan agar extended ACL ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber lalu lintas agar paket yang tak diizinkan dapat diblokir sebelum membanding jaringan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di 5.4.2 yaitu number extended IP versi 4 ACL syntax. Yang pertama kita bahas adalah number extended IP versi 4 ACL syntax. Sama seperti standar ACL, extended ACL juga dapat dibuat menggunakan nomor atau number ACL. Perbedaannya adalah rentang nomor yang digunakan. Biasanya untuk number extended ACL itu menggunakan nomor 100 sampai 199 atau pada Cisco IOS versi terbaru dapat menggunakan rentang 2000 sampai 2699. Format dasar penulisannya adalah access list, nomor permit atau deny, protocol source destination. Jadi dari sinteks tersebut kita bisa melihat bahwa extended ACL itu memiliki parameter yang lebih banyak dibanding standar ACL. Administrator dapat menentukan apakah paket akan di-permit atau di-deny, kemudian menentukan protokol yang digunakan source IP address, destination IP address, bahkan wildcard mask. Jika diperlukan, kita juga dapat menambahkan informasi mengenai nomor port. Sebagai contoh, administrator dapat mengizinkannya hanya traffic HTTP atau HTTPS menuju sebuah server tanpa harus membuka akses untuk service lainnya. Karena sinteks extended ACL lebih panjang, administrator harus lebih teliti ketika menuliskan setiap parameter supaya tidak terjadi kesalahan konfigurasi. Next. 5.4.3 Protocol and Port. Selanjutnya kita membahas tentang protokol dan juga port, karena dua hal ini merupakan bagian penting dari extended ACL ya. Yang pertama adalah protokol. Protokol adalah aturan komunikasi yang digunakan oleh perangkat jaringan saat saling bertukar data. Beberapa protokol yang paling sering digunakan pada extended ACL yaitu TCP, UDP, ICMP, dan juga IP. TCP itu digunakan untuk komunikasi yang membutuhkan koneksi yang stabil, misalnya web browsing, email, atau proses login. Sedangkan UDP itu biasanya digunakan pada layanan yang lebih mengutamakan kecepatan seperti video streaming atau VoIP. Sedangkan untuk ICMP itu digunakan untuk proses pengecekan jaringan, contohnya ketika kita menjalankan perintah ping. Selain protokol, extended ACL juga dapat memfilter berdasarkan port number. Port dapat diibaratkan sebagai pintu masuk menuju suatu service pada sebuah server. Beberapa port yang sering digunakan antara lain HTTP itu menggunakan port 80, HTTPS menggunakan port 443, FTP itu menggunakan port 21, SSH menggunakan port 22, Telnet menggunakan port 23, dan DNS menggunakan port 53. Dengan adanya port number, administrator jadi tidak perlu memblokir seluruh akses ke servernya. Administrator cukup mengizinkan atau menolak servis tertentu sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, web server tetap dapat diakses menggunakan HTTPS, tetapi akses telnet ke server tersebut bisa diblokir. Jadi kontrol yang diberikan itu menjadi lebih spesifik. Next. 5.4.4 Protocol and Port Number Configuration Example. Setelah memahami protokol dan juga portnya, sekarang kita lihat bagaimana penerapannya pada konfigurasi ACL. Misalnya, administrator ingin mengizinkan semua user mengakses website perusahaan menggunakan HTTPS. Maka pada ACL itu cukup ditentukan protokol TCP dengan destination port 443. Jika administrator ingin mengizinkan akses HTTP, maka digunakan destination port 80. Sebaliknya, apabila administrator ingin memblokir telnet karena alasan keamanan, maka cukup membuat rule deny TCP dengan destination port 23. Begitu juga apabila administrator ingin mengizinkan port ping, maka rule yang digunakan adalah protokol ICMP. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa extended ACL itu mampu melakukan flirting yang sangat rinci.
di mana administrator tidak hanya menentukan siapa yang boleh mengakses jaringan, tetapi juga menentukan aplikasi atau servis apa saja yang boleh digunakan. Inilah yang membuat Extended ACL jauh lebih fleksibel dibandingkan standar ACL. Next. 5.4.5 Apply a number extended IP version 4 ACL. Setelah ACL selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menerapkan ACL tersebut pada router. Penerapannya dilakukan menggunakan prinsip IP access group pada interface yang diinginkan. Saat menerapkan ACL, administrator juga menentukan arah penempatannya, yaitu inbound ataupun outbound. Inbound itu berarti paket akan diperiksa ketika masuk interface, sedangkan outbound itu berarti paket diperiksa ketika akan keluar dari interface. Selain menentukan arah, kita juga harus memperhatikan lokasi pemasangan ACL-nya. Cisco merekomendasikan agar extended ACL itu ditempatkan sedekat mungkin dengan source. Tujuannya adalah agar paket yang memang tidak diizinkan dapat langsung dihentikan sejak awal sebelum melewati jaringan. Dengan begitu, bandwidth itu menjadi lebih efisien dan router tidak perlu meneruskan paket yang nantinya tetap akan diblokir. Jadi penempatan ACL bukan hanya soal konfigurasi, tetapi juga berkaitan dengan efisiensi dan juga performa jaringannya. Next. 5.4.6 TCP Stable Extended ACL. Selanjutnya adalah TCP Stable Extended ACL. Jadi di bagian ini terdapat keyword established. Keyword ini digunakan untuk mengizinkan hanya paket TCP yang merupakan bagian dari koneksi yang terbentuk sebelumnya. Artinya, router itu hanya menerima paket balasan dari koneksi yang memang sebelumnya dimulai dari jaringan internal. Sebagai contoh, ketika user dalam jaringan membuka sebuah website, maka koneksi TCP akan dibentuk terlebih dahulu. Saat server mengirimkan balasan, paket tersebut akan dianggap sebagai koneksi yang sudah established. Sedangkan router akan mengizinkannya melewati ACL. Namun apabila ada koneksi baru yang berasal dari luar jaringan tentunya, tanpa adanya permintaan dari dalam, maka koneksi tersebut dapat ditolak. Fitur ini cukup sederhana, tetapi mampu memberikan lapisan keamanan tambahan karena dapat mengurangi kemungkinan adanya koneksi yang tidak diinginkan dari luar jaringan. Next. 5.4.7 Name Extended IP versi 4 ACL Syntax. Selain menggunakan nomor Extended ACL, juga dapat dibuat menggunakan nama atau name Extended ACL. Dari metode ini, administrator bebas memberikan nama ACL sesuai dengan fungsinya, misalnya web server, block telnet, ataupun allow HR. Keuntungan penggunaan nama adalah konfigurasi yang menjadi lebih mudah dan dipahami. Ketika administrator membuka konfigurasi router, ia tidak perlu lagi mengingat fungsi dari nomor ACL tertentu. Selain itu, name ACL juga lebih mudah untuk dikembangkan karena administrator ini dapat menambahkan ataupun menghapus role dengan lebih efisien dibandingkan number ACL. Oleh karena itu, pada implementasi jaringan saat ini penggunaan name ACL ini lebih sering dipilih. Next, ke 5.4.8 name Extended IP versi 4 ACL example. Pada contoh konfigurasi ini, administrator membuat sebuah name extended ACL ya sesuai kebutuhan jaringan, di mana di dalam ACL tersebut terdapat beberapa rule yang mengatur fisik traffic tertentu, misalnya mengizinkan akses ke web browser, memblokir telnet, ataupun mengizinkan ICMP. Karena menggunakan nama yang jelas, administrator lain yang melihat konfigurasi juga dapat langsung memahami fungsi ACL tersebut. Hal ini sangat membantu ketika sebuah router memiliki banyak ACL dengan fungsi yang berbeda-beda. Selain memudahkan pembacaan konfigurasi, proses troubleshooting-nya juga menjadi lebih cepat karena administrator tidak perlu mencari nomor ACL yang sesuai. Next, 5.4.9 Edit Extended ACLs. Materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah Edit Extended ACL. Jadi dalam sebuah implementasi jaringan, kebutuhan itu tentu dapat berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya ada service baru yang perlu diizinkan, ada server yang dipindahkan, ataupun ada kebijakan keamanan baru yang harus diterapkan. Karena itu, administrator itu perlu melakukan perubahan pada ACL yang sudah ada. Pada Cisco IS versi terbaru, proses editing ACL menjadi lebih mudah karena administrator ini dapat menambahkan atau menghapus dan juga mengubah rule tertentu tanpa harus menghapus seluruh ACL-nya. Walaupun demikian, administrator tetap harus memperhatikan urutan setiap rule-nya, karena router akan membaca ACL dari atas ke bawah. Jika urutannya salah, maka hasil verting juga bisa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Setelah selesai melakukan perubahan, sebaiknya ACL ini diuji kembali menggunakan perintah verifikasi untuk memastikan seluruh berjalan sesuai dengan kebijakan keamanan jaringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses editing ACL ini sama pentingnya dengan proses konfigurasi awal, karena ACL itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan jaringan yang terus berkembang gitu.
Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu 5.4.10 tentang Another Nameless Extended IP versi 4 ACL example. Pada bab ini itu dijelaskan skenario penerapan Nameless Extended ACL IP versi 4 pada jaringan yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Nah, pada topologi ini router 1 itu menghubungkan jaringan privat internet LAN 192.168.10.0/24 melalui antarmuter gigabyte 0/0/0 ke jaringan public eksternal melalui gigabyte Ethernet 0/0/1. Nah, kebijakan keamanan menetapkan bahwa hanya PC1 dengan IP 192.168.10.10 yang diizinkan mengakses internet untuk protokol dan layanan tertentu, yaitu FTP dengan port 21 dan 20 dan SSH port 22 serta Telnet port 23 dan DNS port 53 baik TCP maupun UDP. Port HTTP 80 serta HTTPS yaitu port 443. Nah, semua host ini itu dalam jaringan privat internal secara tegas yang dilarang mengakses keluar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibuat dua Nameless Extended ACL. Yang pertama ACL permit PC1 dan diterapkan secara inbound pada antarmuka gigabyte 0/0/0. Nah, aturan ini di dalamnya memuat izin permit bagi IP versi 1 menuju tujuan maupun any untuk port-port spesifik. Diikuti baris penolakan DNI IP 192.168.10.0 dengan mas 0.0.0255 any untuk menghentikan lalu lintas dari perangkat LAN 1 lainnya. Nah, ACL kedua dinamai dengan replay PC1 dan diterapkan secara outbound pada antarmuka gigabyte 0/0/0. ACL ini digunakan aturan permit TCP/NI H192.168.10.10 established yang berfungsi khusus mengizinkan balik lalu lintas data balasan dari internet retaining traffic dari sesi TCP yang dianalisis oleh PC1, sementara lalu lintas lain dari luar akan menolak oleh implicit DNI. Selanjutnya yaitu verify extended ACL. Pada bab ini itu menjelaskan pentingnya melakukan verifikasi setelah ACL itu dikonfigurasi dengan diterapkan pada antarmuka router. Langkah verifikasi ini dilakukan menggunakan perintah Cisco show IP interface untuk memastikan bahwa ACL itu terpasang pada interface yang benar serta dengan arah outbound atau outbound yang tepat. Saat perintah seperti show IP interface gigabyte 0/0/0 dijalankan, sistem menampilkan status lengkap interface di mana nama ACL yang diketik dengan huruf kapital akan terlihat pada baris interface di mana nama ACL itu diketik dengan huruf kapital. Pada baris outgoing ACL list dan inbound ACL list. Dikarenakan luaran dari perintah show IP interface ini sangat panjang, penggunaan teknis penyaringan filtering yang sangat dianjurkan untuk menghemat waktu. Jadi administrator dapat menambahkan perintah penyaring menggunakan simbol pipe yaitu show IP interface gigabyte 0/0/0 type include access list. Dengan perintah singkat ini hanya menampilkan dua baris informasi yang relevan bahwa daftar akses masuk atau inbound dan keluar atau outgoing sudah aktif sesuai dengan ACL yang dikonfigurasi. Selanjutnya, pakai tracer configure extended IP versi 4 ACL skenario 1. Pada skenario ini, yang pertama itu berbasis simulasi paket tracer yang berfokus pada pengkonfigurasian, penerapan, dan verifikasi extended IP versi 4 ACL. Aktivitas ini dibagi menjadi dua utama. Yang pertama,
mengarahkan kita untuk membuat extended ACL berbasis angka atau number extended ACL yang mengalokasikan nomor rentan 100 sampai 199. Di sini kita akan menuliskan perintah untuk mengakses ke layanan atau port tertentu dari suatu subnet menuju server tujuan. Untuk menerapkan ACL ke interface terdekat dari sumber, lalu memverifikasi hasilnya menggunakan tasping atau koneksi layanan. Yang kedua yaitu dari aktivitas ini melatih kita untuk mengkonfigurasi extended ACL berbasis name extended ACL. Di sini kita akan membuat daftar akses nama, mendefinisikan aturan pemilteran berbasis port atau seperti menutup akses untuk HTTP dan HTTPS serta memasangnya pada interface router yang sesuai. Setelah seluruh konfigurasi diterapkan, verifikasi dilakukan dengan mencoba mengakses layanan melalui web browser pada PC klien untuk memastikan bahwa pemilteran itu berfungsi, menolak dan mengizinkan paket sesuai dengan skenario-nya. Selanjutnya, paket tracer configure extended IP versi 4 ACL pada skenario kedua. Nah, di skenario kedua ini praktis yang berfokus pada tingkat analisis kebijakan keamanan yang lebih kompleks. Di bagian pertama, di sini aktivitas ini menunjukkan kita untuk merancang named extended IP versi 4 dengan menganalisis kebutuhan jaringan terlebih dahulu. Kita akan menyusun basis access control entry atau ACE yang menggunakan parameter presisi seperti menentukan IP sumber atau source, IP tujuan atau destination, jenis protokol, misalnya TCP, UDP, IMC, ICMP, serta port layanan yang diizinkan dilarang. Yang kedua, di aktivitas ini kita menuntut atau menerapkan atau apply dan memverifikasi ACL tersebut pada topologi. Kita harus cermat untuk menentukan router mana yang harus menjadi tempat penerapannya, interface mana yang akan dipilih, serta lalu lintasnya seperti outbound dan inbound sesuai dengan prinsip extended ACL, yaitu memungkinkan dengan sumber lalu lintas data. Pengujian dilakukan menggunakan pakai tes simulation atau simple PDU atau utilitas CLI client untuk memastikan bahwa lalu lintas yang terlarang itu benar-benar memblokir tanpa mengganggu lalu lintas sah lainnya. Selanjutnya, paket tracer IP versi 4 ACL implementation client challenge. Nah, pada modul ini itu merupakan tugas challenge atau tantangan yang berbasis paket tracer. Jadi di mana kita itu akan diminta untuk mengimplementasikan solusi pemilteran IP versi 4 ACL secara mandiri tanpa petunjuk langkah demi langkahnya. Jadi di skenario tantangan ini kita diuji kemampuan dari tahap analisis hingga eksekusi akhir. Kita juga harus bisa membaca tabel kriteria keamanan yang diberikan hingga menentukan di mana harus memakai standar ACL atau extended ACL, menghitung wildcard mask dan dengan tepat serta mengkonfigurasi baris perintah pada router. Di aktivitas ini juga kita mengharuskan memasang daftar akses pada interface dan arah yang sama, yang benar. Pengujian komprehensif dari setiap peringkat klien menuju server maupun router harus diizinkan. Keberhasilan aktivitas ini itu diukur dari teroposnya semua uji konektivitas yang diizinkan, memblokir lalu lintas yang dilarang, serta tercapainya tingkat penyelesaian nilai completion rate sebesar 100% pada aplikasi paket tracernya. Lalu selanjutnya yang ini tentang configure and verify extended IP versi 4 ACL. Jadi pada modul ini itu disajikan panduan kegiatan laboratorium fisik atau simulation untuk memberikan pengalaman
langsung mengkonfigurasi, memverifikasi extended IP versi 4. Jadi dalam lab ini kita itu diajak untuk membangun topologi jaringan, mengkonfigurasi IP serta routing dasar, lalu memulai menerapkan kebijakan pemilteran pada yang spesifik menggunakan extended ACL. Selain itu, kita juga melakukan konfigurasi di bagian lab yang ditekankan pada pengujian dan analisis troubleshoot. Kita akan menjalankan perintah verifikasi seperti show access list dan show IP interface untuk mengamati baris percocokan pada aturan ACE. Nah, jadi pada lab ini itu bertujuan agar kita dapat membuktikan secara teknis bahwa paket data yang melintas router diproses dan difilter tepat sesuai dengan aturan ACL yang dibuat. Selanjutnya, nah, what did I learn in this module? Jadi apa saja yang kita pelajari di modul ini? Jadi di modul ini itu kita mempelajari konsep penting yang telah kita dipelajari di modul 5, yaitu menegaskan bahwa prinsip ini tuh pada dasarnya kerja ACL yang mengevaluasi paket secara berurutan di atas langsung mengeksekusi aksi ketika menentukan pencocokan atau match serta keberadaan aturan tersirat implisit DNI di baris yang paling akhir serta menolak semua lalu lintas yang tidak diizinkan secara eksplisit. Nah, selain itu, subbab ini juga merangkum perbedaan mendasar antara extended ACL yang hanya memfilter berdasarkan IP sumber dan ditetapkan dengan tujuan serta extended ACL yang dapat memfilter berdasarkan IP sumber, IP tujuan, protokol hingga port TCP atau UDP dan ditetapkan dekat sumber. Rangkuman ini juga menyelesaikan kembali pemahaman tentang penggunaan wildcard marks, kata kunci host dan any serta penggunaan parameter established untuk menangani lalu lintas balasan. Selanjutnya di sini modul quiz akses ACL for IP versi 4 configuration. Di modul terakhir ini merupakan kuis evaluasi tertulis untuk menguji pemahaman teori kita dan praktik kita mengenai konfigurasi IP versi 4 ACL. Di kuis ini terdiri serangkaian pertanyaan pilihan ganda maupun bentuk evaluasi interaktif lainnya yang mencangkup penulisan sinteks CLI, Cisco, iOS, penetapan letak interface dan arah ACL yang paling efisien hingga menganalisis luaran perintah verifikasi. Kuis ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kita itu telah menguasai seluruh materi pada modul 6 dan akan melanjutkan pada modul berikutnya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.